nama bangsa Indonesia. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, siap, siap, siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah diiringi lagu Indonesia Raya. Di ujung merah senja Kepada sang merah putih, hormat, siap. terdengar suara bocah yang tiada pernah mengerti. Dalam perjalanan waktu kita pernah saling benci, seakan tiada peduli tentang masa depannya. Hilangkan ego ini, tiada lagi permusuhan, agar negeri damai dalam cinta yang menyatukan. Mulia jaya sejahtera, cita juang masa depan. Berjalin tangan, satukan tekad di bawah satu bendera. Wahai kawanku, jangan kau ragu, kita ini bersaudara. Mari hormati perbedaan ini, Tuhan yang telah memberi. Semoga semua yang pernah terjadi bisa menguatkan jiwa, bahwa kita ini satu Indonesia. Hilangkan ego ini, hilangkan ego ini, tiada lagi permusuhan, agar negeri damai dalam cinta yang menyatukan. Menggapai jaya negeri tak semudah kata-kata, berjalin tangan bersama.
semua yang pernah terjadi bisa menguatkan jiwa. Marilah kita mengheningkan cipta, membaca suratul Fatihah ditujukan kepada alim ulama dan semua pejuang yang telah membantu memerdekakan negeri ini. Al-Fatihah. Terima kasih. Pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mensandarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berlambangkan sebuah Pancasila, mengagungkan Bhinneka Tunggal Ika. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, tidak di tempat. Gerak. Dengan kobaran semangat 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pesantren Sabilul Muttaqin beserta majelis keluarga, yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Sunan Ampel Sidokiri, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Sunan Ampel Kraton, yang saya hormati semua Dewan Guru dan TU MTS maupun MA Sunan Ampel, dan yang saya hormati pengurus Pesantren Sabilul Muttaqin, dan yang saya banggakan anak-anak MTS dan MA serta santri Pesantren Sabilul Muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di halaman madrasah ini dalam rangka memperingati upacara 17 Agustus tahun 2024 yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan upacara gabungan secara bersama. Gabungan yaitu MTS Sunan Ampel, kemudian MA Sunan Ampel, dan Pesantren Sabilul Muttaqin. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga upacara kali ini bisa terlaksana dengan baik. Dan insya Allah ini adalah pertama kalinya upacara HUT kemerdekaan yang dilaksanakan secara gabungan dengan 3 lembaga. Oke. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, 17 Agustus 1945 ada kejadian apa? 79 tahun yang lalu ada peristiwa perang. Oke. Tepat di 17 Agustus berarti proklamasi dari Bung Karno dan Bung Hatta untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Hari ini kita memperingatinya. Apakah dengan perang? Tidak. Alhamdulillah tidak perang. Ya. Beda halnya dengan di mana? Di negara mana yang sedang perang? Palestina. Maka kita wajib bersyukur. Ya. Kita bisa melaksanakan upacara dengan baik. Kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Bayangkan ketika kalian terlahir di Palestina, maka kalian berangkat pikirannya bukan belajar, bukan, tetapi takut ada tiba-tiba ada bom. Maka pertama wajib kita bersyukur. Bersyukur dengan apa? Maka bersyukur sama-sama berjuang, yaitu melawan hawa nafsu kalian, yaitu malas. Ya,
Jadi harus semangat. Ada 3 kunci kesuksesan untuk kalian. 3 kunci ini yang harus kalian laksanakan agar kalian nanti sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Apa saja itu? Yang pertama, kalian sebagai murid dan santri agar sukses, yang pertama adalah rajin ibadah. 3 kunci kesuksesan kalian, yang pertama adalah rajin ibadah. Berarti apa? Rajin sholat. Nah, sholat insya Allah yang ada di pondok tidak diragukan lagi. Bukan cuma 5 waktu. Sholat sunnah juga pasti dilaksanakan. Tetapi yang sudah tidak mondok, boyong, dan lain-lain, atau anak kampung, nah ini, apakah sudah melaksanakan 5 waktu atau belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi kunci kesuksesan yang pertama adalah rajin ibadah. Berarti yang pertama adalah sholat. Sholat kalian harus dijaga 5 waktu dengan yang tepat waktunya. Bukan kemudian sholat zuhur jam 2:04, ya. Kemudian sholat asar jam 5:04. Namanya sarhib nanti, ya. Jadi yang pertama adalah rajin ibadah. Pak, ada pertanyaan. Pak, ada orang kaya tapi tidak sholat, kok bisa tetap kaya? Nah, mungkin dia kaya tapi tidak bahagia. Padahal yang dicari di dunia ini adalah bahagia. Jadi tidak usah iri kalian yang tetap melaksanakan sholat tetapi merasa tidak kaya. Tapi yang penting adalah bahagia. Kemudian kunci kesuksesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Coba saya tanya, silahkan ngacung yang masih punya ayah. Banyak. Oke, saya ganti. Mohon maaf, ganti aja. Siapa yang tidak punya ayah? Ayahnya meninggal. Coba angkat tangan. Masa cuma sedikit? Kemarin ketika PPDB didata banyak yang yatim, ya. Yang tidak punya ibu, coba angkat tangan. Yang tidak punya ibu? Loh, masa cuma 1? Oke, terima kasih. Kunci kesuksesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kalian. Yang masih mempunyai ayah dan ibu, bersyukurlah. Sangat bersyukur kalian bisa banyak kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kalian berbakti, kalian berbuat baik selalu kepada orang tua kalian, ayah ibu kalian, maka kalian nanti akan didoakan. Insya Allah barokah hidup kalian dan sukses nantinya. Ya, mungkin bukan sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah selesai belajar, maka mulailah kalian menuai barokahnya. Yang ketiga, kunci kesuksesan adalah rajin belajar. Nah ini, dari kunci kesuksesan yang pertama dan kedua, tidak ada apa-apanya kalau tidak dibarengi dengan rajin belajar. Yang di pondok, yang di pesantren juga sama, semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar. Itu urutan dari kunci kesuksesan. Jadi kalau yang pertama tidak dilakukan, kemudian kedua masih dilakukan, tapi yang ketiga juga tidak dilakukan, maka semuanya sia-sia. Jadi tiga-tiganya harus dilaksanakan. Merdeka! Harus semangat, ya. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan upacara dengan khusyuk, walaupun agak terik, ya. Tapi kalian tidak akan pernah merasakan teriknya perang, susahnya perang. Kalian tinggal menikmatinya. Pesan dari saya, 3 kunci kesuksesan tadi silahkan diamalkan, sehingga kalian nanti bisa sukses dan barokah.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.